Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam standards untuk adik-adik semua yang akan mendaftar. Untuk pertemuan kali ini, perkenalkan dulu tapi ya, nama kakak bisa dipanggil Kak Nisa ya. Dalam hal ini kakak mengajarkan bidang TWK. Yang paling penting di dalam menjawab soal TWK itu sendiri adalah kalian mencari kata kunci soal, ya. Kenapa? Karena supaya kalian tidak terkecoh di dalam menjawab beberapa jawaban yang opsinya hampir benar, jadi yang poin paling penting yang harus kalian lakukan adalah mencari keyword soal atau kata kunci soal. Ya, nanti kita akan mengupas untuk trik dan tips ini. Yang paling penting di dalam TWK itu sendiri, kalian ya wajib rajin membaca. Karena dalam beberapa soal TWK itu ada berapa banyak istilah-istilah baru yang harus kalian ketahui. Karena kalau kalian sudah tidak tahu istilah-istilahnya, bagaimana bisa menjawab soal seperti itu. Oke, soal nomor 1, nasionalisme memiliki prinsip-prinsip utama. Oke, yang biasa disebut pilar nasionalisme sebagai berikut. Oke, ini soalnya ya. Oke, kecuali. Di sini yang ditanya keywordnya adalah kecuali. Nah, tadi sebelumnya poinnya adalah atau keywordnya adalah yang ditanyakan prinsip nasionalisme. Nah, kita bahas dulu. Jadi prinsip nasionalisme itu ada 4 ya. Yang pertama itu ada unity, itu kesatuan, liberty itu persatuan, liberty itu kebebasan ya, salah. Equality itu artinya kesamaan atau kesetaraan, dan yang terakhir adalah atau prinsip yang keempat adalah personality atau pribadi. Jadi di sini saya akan bacakan opsinya ya. Tadi kita sudah tahu konsepnya. Oke, di sini ada beberapa opsi, yang A-nya kognitif, yang B-nya unity, C-nya liberty, D-nya equality, dan E-nya personality. Jadi dari opsi ini saja sudah jelas ya, jawabannya adalah A, yakni kognitif, karena yang diminta oleh soal adalah kecuali. Oke, next ya. Nomor 2, di sini berdasarkan titik berat yang menjadi perhatiannya, terdapat demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Nah, apa ya demokrasi seperti apa yang dimaksud? Titik-titik. Nah, A. Demokrasi formal, B. Material, C. Fiskal, D. Perwakilan, E. Gabungan. Dalam konteks ini untuk materinya sebenarnya adalah ada 3 ya. Jadi dalam hal ini ada yang disebut dengan demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Sedangkan dari bahasanya sudah kita ketahui, keyword soalnya adalah meminta atau menitik beratkan pada bidang ekonomi. Dari sana kita sudah menemukan yang diminta oleh soal ya jelas, yaitu demokrasi ekonomi. Dari sana saja kita sudah menemukan jawabannya. Jadinya tidak perlu bingung atau memahami konsep secara dalam ya. Dari keyword soalnya saja sudah jelas, menitik beratkan dalam bidang ekonomi. Sedangkan untuk materinya itu ada 3. Ada demokrasi ekonomi, ada demokrasi formal, sama demokrasi gabungan. Gabungan itu antara material dan formil, atau ekonomi dan formil itu digabung jadi satu ya. Jadi sudah jelas jawabannya di sini adalah B ya, demokrasi material atau demokrasi ekonomi. Oke. Selanjutnya soal nomor 3 di sini, reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara. Yang salah satu tujuannya adalah ya, keywordnya di sini adalah tujuan dari adanya reformasi birokrasi itu seperti apa. Oke. Opsinya A. Profitable, B. Penilaian baik, C. Stabilitas, D. Sportivitas, dan E. Akuntabilitas. Dari di sini hanya satu tujuannya ya. Tujuan dari adanya reformasi birokrasi sendiri adalah akuntabilitas atau keseimbangan ya, seperti itu. Oke, next soal selanjutnya yaitu soal nomor 4 ya. Ancaman nirmiliter pada suatu negara meliputi dimensi-dimensi berikut kecuali. Oke, nirmiliter. Oke, nirmiliter sendiri itu artinya adalah dalam bidang pertahanan keamanan ya. Dalam hal di sini karena yang diminta kecuali ya, opsinya A. Ekonomi, B. Agama, C. Politik, D. Ideologi, E. Keselamatan umum.
dari semua dimensi ini yang bukan termasuk dari ancaman dari militer sendiri adalah dalam hal agama, ya. Dari untuk sektor agama itu memang dia sifatnya bukan mengancam dalam hal militer, tapi mengancam dalam bidang persatuan dan kesatuan. Oke, next nomor 5 ya, sini. Oke, komponen utama dalam sistem pertahanan negara Indonesia adalah, ya. Di sini yang diminta dalam keyword soalnya adalah komponen utama sistem pertahanan, ya. Ini sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Dasar, ya. Di sana dijelaskan bahwa ada dua komponen utama, ya, di bangsa kita itu. Kalau enggak pertahanan, yang keamanan. Kalau pertahanan seperti yang kita ketahui itu adalah TNI, sedangkan kalau keamanan adalah Polri, sesuai dengan pasal 30 ayat 1, ya. Jadi di sini opsinya, ya, ini sudah jelas sebenarnya, ya. Ada A Presiden, B TNI, C sumber daya nasional, D wilayah NKRI, E seluruh warga negara. Dari sini kita sudah akan tahu jawabannya adalah B, yakni TNI. Kalau yang ditanyakan yang bidang keamanan, jawabannya jelas Polri, ya, sesuai dengan pasal 30. Oke, next soal nomor 7, ya, saya bacakan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sendiri. Hal tersebut merupakan maksud hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat. Di sini yang ditanya yang sifatnya, ya. Sifat dari atau hubungan dari antara pembukaan dengan undang-undangnya sendiri atau pasal-pasalnya sendiri. Oke, saya bacakan opsinya, ya. Oke, di sini ada formal, ya. Oke, ada formal, ada fundamental, ya. Saya bacakan: A fundamental, B formal, C kausal, D material, dan E organis. Seperti yang kita ketahui sebenarnya ada 3 macam kausa, ya, dalam hubungan antara pembukaan dengan Undang-Undang Dasar. Yang pertama adalah kausa formalis, selanjutnya ada kausa organis, dan kausa material. Sedangkan di sini yang ditanya adalah hubungan. Jadi jawabannya di sini adalah C, ya, hubungan kausal. Sedangkan kalau yang ditanya, kalau yang secara rinci baru kita akan membahas antara tadi semua. Tapi tidak ada opsi yang memberikan jawaban antara kausa organis, formalis, dan material. Jadi di sini yang ditanyakan hubungannya, sebab akibat. Jadi jawabannya adalah B, ya. Selanjutnya soal nomor 8, ya. Pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia terdiri atas komponen berikut ini kecuali. Keywordnya pilar-pilar, ya, pilar negara. Ini sering saya jelaskan, ya, kalau saya masuk kelas. Jadi negara kita itu mengakui ada istilah pilar-pilar negara, tapi ada 4, ya. Pilar pertama itu Pancasila, pilar kedua itu Undang-Undang Dasar, pilar ketiga itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pilar keempat atau yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika, ya. Itu untuk konsepnya atau materinya. Sedangkan di opsi jawaban di sini, ya, yang ditanya adalah kecuali, ya. Berarti yang bukan, yang termasuk 4 tadi yang mana? Yang A itu Pancasila, B bendera merah putih, C Undang-Undang Dasar 1945, D NKRI, dan E Bhinneka Tunggal Ika. Dari sini sudah jelas ketemu jawabannya, ya, yakni bendera merah putih, karena bukan termasuk dalam 4 pilar negara yang tadi saya jelaskan. Oke, soal nomor 9, berdasarkan Undang-Undang Dasar nomor 12 tahun 2011 yang menjadi urutan tertinggi perundang-undangan Republik Indonesia. Nah, ini juga sering saya jelaskan di kelas, ya, kalau bagi adik-adik yang sudah sering masuk di kelas saya. Jadi berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu ada 7, ya, tata urutan perundang-undangan. Yang pertama ada sudah jelas yang tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, ya, karena di sini yang ditanya tertinggi sesuai dengan tata urutan. Kalau yang ditanya itu sumber dari segala sumber hukum, bukan lagi jawabannya Undang-Undang Dasar, tetapi Pancasila. Dia merupakan tertinggi. Karena di sini yang ditanya tata urutannya. Jadi urutan pertama itu adalah Undang-Undang Dasar, yang kedua itu TAP MPR, yang ketiga itu Undang-Undang Garing, ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan yang keempat, ya, itu ada UU Garing Perpu, terus PP, ya, peraturan pemerintah. Kelima itu ada Perpres, peraturan presiden.
dan yang keenam itu ada peraturan daerah tingkat provinsi, dan yang terakhir atau ketujuh itu ada peraturan daerah tingkat kabupaten kota. Jadi secara hierarkisnya itu ada 7 peraturan yang dia tidak boleh bertentangan satu sama lain. Jadi yang rendah harus sesuai dengan yang tertinggi itu diikuti sama yang terendahnya, ya. Jadi kalau ditanya tertinggi, jelas jawabannya adalah di sini ya, opsinya A Pancasila, B Undang-Undang Dasar 1945, C Undang-Undang, D Ketetapan MPR, dan E Peraturan Presiden. Jadi di sini jelas jawabannya adalah Undang-Undang Dasar karena yang ditanya tertinggi sesuai dengan tata urutan. Oke, baik. Untuk soal selanjutnya ya, di sini cukup panjang. Jadi saya akan membacakan secara perlahan untuk soal nomor 9 dan 10 ya. Ini ada wacana ya. 1. Keterbukaan batik Banyuwangi terhadap perwajahan baru, warna dan motif menunjukkan watak orang Banyuwangi yang sangat percaya diri. Meramu aneka pengaruh untuk kemudian diakui sebagai identitas diri. Itu pernyataan pertama. Pernyataan kedua, tabrak budaya ini juga terlihat pada ramuan kulinernya, seperti rawon Malang dicampur dengan pecel Madiun menjadi rawon pecel. Jadi di sini ada tabrak budaya itu ya, itu sering disebut dengan biasanya asimilasi. Oke, nomor 3 itu pernyataan ketiga di sini. Orang Banyuwangi sangat terbuka menerima budaya luar untuk diolah menjadi budaya Banyuwangi. Sinkretisme budaya yang juga nampak di batik Banyuwangi ini menjadi sesuatu yang mutlak terjadi karena Banyuwangi hingga kini memang dihuni oleh beragam suku, ya. Oke, selanjutnya pernyataan kelima terakhir ya. Nomor 5 ya, bukan terakhir, yang kedua ya. Oke, kedatangan beragam suku untuk tinggal menetap di Banyuwangi dimulai pada penjajahan Belanda. Oke, pernyataan ke-6, Belanda mendatangkan buruh perkebunan dari Jawa dan Madura. Oke, soalnya langsung ya. 10, makna istilah sinkretisme pada paragraf tersebut adalah proses. Nah, seperti ini yang saya maksud ya, karena kita harus rajin membaca di TWK, karena di sini yang ditanyakan apa sih istilah sinkretisme. Jadi kita harus tahu dulu apa itu sinkretisme. Nah, dalam hal ini sinkretisme itu artinya adalah adanya paham baru atau aliran baru yang memang itu keluar dari pertemuan ya. Dua hal yang bertemu menjadi satu sehingga menjadi suatu hal yang baru atau paham yang baru atau aliran yang baru, seperti itu. Agak-agak mirip dengan pengertian asimilasi seperti itu. Nah, itu yang ditanya ya. Makna istilah sinkretisme pada paragraf tersebut adalah, jadi istilah atau makna dari sinkretisme itu yang ditanyakan. Oke, A. Pencampuran berbagai daerah. B. Adaptasi dari berbagai teknologi. C. Perpaduan dari berbagai aliran. D. Interaksi masyarakat di daerah. Dan E. Masuknya budaya asing. Ya, sini kalau sesuai dengan konsep yang tadi saya jelaskan sudah jelas. Jadi jawabannya di sini adalah C ya. Perpaduan dari berbagai aliran sehingga melahirkanlah ya aliran atau paham baru atau disebut dengan sinkretisme. Oke, next, soal selanjutnya 10. Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada nomor. Jadi dari ke-6 pernyataan tadi yang saya bacakan yang termasuk paragraf utamanya yang mana? Yang menjadi paragraf utamanya itu dia menjelaskan ya tentang Banyuwangi seperti apa dan lain sebagainya. Tapi di sini ada juga ya yang campuran, bukan hanya deduktif induktif, tapi ada yang campuran deduktif induktif. Jadi di sini juga kalau saya analisis dia lebih ke yang campuran ya. Artinya bisa menjadi campuran deduktif induktif atau induktif deduktif. Kalau kita lihat malah di sini yang lebih menjadi paragraf utamanya itu adalah pernyataan ketiga ya, tentang orang Banyuwangi sangat terbuka menerima budaya luar untuk diolah menjadi budaya Banyuwangi. Karena tadi lebih ke makna dari sinkretisme, makna dari bagaimana Banyuwangi melihat atau sudut pandang Banyuwangi dalam memaknai sebuah budaya. Itu terletak di pernyataan ketiga. Oke, next ya. Soal nomor 11. Berikut ini yang bukan termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Oke. Jadi ingat ya,
Di dalam memahami Pancasila, kalian harus tahu yang namanya butir-butir pengamalan Pancasila. Kalian bisa searching dulu sebelum kalian lebih memahami lagi untuk soal-soal Pancasila. Jadi, untuk kalian bisa menganalisis soal-soal terkait Pancasila, kalian harus tahu konsep yang disebut dengan butir-butir pengamalan. Dari butir-butir pengamalan itu ada jumlahnya 45 butir, ya. Jadi setiap sila-sila itu milih butir-butir. Nah, seperti itu. Untuk sila keempat sendiri, untuk poin utamanya adalah di sana lebih ke nilai demokrasi, ya. Musyawarah mufakat, seperti itu. Yang ditanya di sini adalah sila keempat. Oke, di sini yang mana yang bukan termasuk, ya, yang ditanya berarti bukan termasuk, keywordnya seperti itu. A. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu, ya, sesuai dengan makna dari musyawarah mufakat. Oke. B. Menggunakan akal sehat dalam memberikan usul dan mengambil keputusan, ya. C. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama juga. Oke. Keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan baik kepada Tuhan maupun orang lain. Dan E. Pengambilan keputusan berdasarkan dengan penetapan tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu. Jadi sudah jelas dari pernyataannya ini jawabannya adalah E, ya, karena yang bukan yang ditanya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila keempat. Next, soal nomor 12. Oke. Burung Garuda sebagai lambang Indonesia mengandung banyak makna. Garis melintang yang ada pada perisai burung Garuda bermakna. Jadi garis lintang, ya, yang ada di pita tulisannya Bhinneka Tunggal Ika itu maknanya seperti apa? Itu untuk konsepnya, ya. Jadi kalau kalian memahami lambang burung Garuda sendiri, kalau secara historisnya itu diambil dari sebuah kitab, ya, Bhinneka Tunggal Ika. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu diambil dari sebuah kitab yang namanya Kitab Sutasoma oleh Empu Tantular, ya, dari bahasa Sanskerta. Jadi istilah Bhinneka Tunggal Ika sendiri itu dicetuskan oleh seorang tokoh, ya, tokoh Pancasila juga, pencetus sila-sila Pancasila, ya. Ya, yang pertama, ya, pada saat sidang pertama ada yang tahu, ya. Ya jelas, ya, ada Muhammad Yamin, ya, yang memberikan istilah Bhinneka Tunggal Ika itu adalah Muhammad Yamin, diambil dari sebuah tunggangan Dewa Wisnu. Itu dianggap sebagai tunggangan Dewa Wisnu, namanya adalah burung Garuda, ya. Dari burung Garuda itu terdapat beberapa perisai, ya, yang ada di leher, yang ada di sayap, yang ada di ekor, ya. Itu semua berhubungan juga sama hari kemerdekaan, ya. Dimana untuk 17-nya itu ada di sayap, ekornya yang 8, ya, itu sesuai dengan bulannya. 45 itu ada di perisainya, ya, di perisai di bagian leher. Jadi itu tidak semua itu pasti ada hubungannya sama berdirinya bangsa Indonesia. Oke, itu, ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan dalam soal ini adalah apa sih maknanya dalam pita yang tulisannya Bhinneka Tunggal Ika? Itu sebenarnya maknanya adalah bahwa negara Indonesia itu terletak di garis khatulistiwa. Itu, ya. Jadi di sini kita cari tahu yang mana yang sesuai dengan konsep materinya, ya. Oke. A. Tidak bermakna sama sekali. B. Adanya pembatasan antara negara dengan warga negaranya. C. Indonesia dilintasi garis khatulistiwa. D. Indonesia adalah negara yang kuat dan kokoh. E. Indonesia negara yang berjaya. Di sini sudah jelas sesuai dengan konsep yang tadi saya jelaskan, jawabannya adalah C. Oke, next, soal nomor 13. Pelaksanaan Pancasila mengalami banyak penyimpangan pada masa Orde Lama. Orde Lama, ya, berarti ini pada masa pemerintahan Soekarno, ya, dimana dalam masa pemerintahan Soekarno itu ada dua demokrasi yang diterapkan, ada demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, ya, seperti itu. Oke, salah satu penyimpangan pada saat masa Orde Lama yakni, ya, oke, A. Oposisi ditiadakan. B. Adanya ini, ya, aturan terkait presiden memiliki jabatan seumur hidup. C. Merebaknya kasus korupsi. D. Terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat. E. Terjadinya banyak rekayasa di segala bidang sehingga menguntungkan penguasa. Dalam konteks ini seperti yang tadi saya jelaskan, ada makna demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, di mana demokrasi liberal itu yang lebih mendominasi adalah parlemen, sehingga di sana lahirlah demokrasi terpimpin. Kenapa?
Karena di sana MPR itu ingin mengangkat ya presiden menjadi presiden seumur hidup. Nah, sehingga itulah terjadi penyimpangan pada saat itu. Seperti itu untuk masa Orde Lama. Jadi di sini jawabannya adalah B ya. Oke, next nomor 14 ya. Perjuangan Indonesia menentang ketidakadilan termuat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ya. Oke, untuk pembukaan sendiri di sini ya. Di sini ada yang A 1 dan 3, B 4, C 2 dan 4, D 3 dan 2, E 1 dan 4. Nah, kalau di sini yang ditanya adalah menentang ketidakadilan, itu tertuang di dalam alinea 2 dan 4 karena di sana tentang HAM dan tentang tujuan nasional berdirinya negara. Sedangkan di alinea 1 dan 3 itu lebih ke tujuan internasional ya. Itu seperti ini ya, penjajahan di atas ini harus dihapuskan, itu ada di alinea pertama. Di alinea ketiga itu ada tentang ketertiban dunia, melaksanakan ketertiban dunia, itu di alinea ketiga. Jadi yang sesuai dengan makna menentang ketidakadilan itu lebih ke poin alinea 2 dan 4 ya. Sesuai dengan adanya HAM sama adanya tujuan nasional berdirinya bangsa Indonesia di alinea keempat. Oke, jadi jawabannya C 2 dan 4. Next ya, nomor 15. Oke. Sikap pengorbanan untuk bangsa lebih diutamakan daripada kepentingan individu maupun golongan. Merupakan pengamalan Pancasila sila ke, ini sebenarnya sudah pasti jawabannya sila ketiga ya. Karena sangat sesuai banget sama butir pengamalan Pancasila di sila ketiga. Yang berbunyi memang seperti ini ya. Sila tentang ini ya, butir tentang ya jelas mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Jadi jawabannya di sini C ya, sila ketiga. Oke, nomor 16, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hasil amandemen. Jadi seperti yang kita tahu ya, konsep dari Undang-Undang Dasar sendiri itu diamandemen sebanyak 4 kali ya, supaya jadi informasi saja. Di amandemen pertama itu diselenggarakan tahun 1999, itu terlaksana di bulan Oktober tanggal 14 sampai 21. Itu amandemen pertama. Sedangkan untuk amandemen kedua itu berlangsung ya dari tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Untuk amandemen ketiga itu berlangsung di tanggal 1 sampai 9 ya, bulan November ya, November tahun 2001 ya. Sedangkan untuk amandemen keempat Undang-Undang Dasar itu sendiri terlaksana di tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002 ya. Sedangkan di sini yang ditanya di amandemen keberapa? Nah, kita harus tahu tuh dulu pasalnya ya. Pasalnya tentang apa? Tentang fasilitas kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Itu ada di pasal berapa? Nah, tentang itu pasti akan ada di pasal tentang kesejahteraan umum. Ya. Pasal tentang kesejahteraan umum itu sendiri ya ada di pasal 34. Khusus untuk kesehatan itu ada di ayat 3. Jadi di pasal 34 ayat 3. Sedangkan pasal ini di amandemen sendiri di amandemen terakhir atau amandemen keempat ya. Jadi di sini opsinya ya A1, B2, C3, D4, E5. Jadi sudah jelas jawabannya D. Karena amandemen untuk pasal 34 ayat 3 ini berlangsung di amandemen terakhir atau amandemen keempat. Seperti itu. Oke, nomor 17. Negara mempunyai hak untuk memperoleh kemerdekaan. Hal ini tercantum pada ya. Oke, negara mempunyai hak untuk memperoleh kemerdekaan. Hal ini tercantum pada seperti yang saya sudah jelaskan ya. Ini masuk ke konsep berdirinya negara Indonesia itu ada yang di sana dijelaskan bahwa berdirinya bangsa Indonesia itu didasarkan pada tujuan nasional dan tujuan internasional. Tujuan internasional sendiri itu tercantum pada alinea 1 dan 3. Sedangkan tujuan nasional itu tercantum pada alinea keempat. Untuk ini sendiri ya, karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa, itu sudah jelas tercantum di alinea 1. Jadi dalam soal ini yang ditanya terkait itu. Jadi jawabannya adalah alinea 1 seperti itu ya. Jadi jawabannya di sini adalah
C ya, pembukaan alinea 1. Adapun opsinya yang A itu batang tubuh pasal 1 ayat 1, yang B batang tubuh pasal 2 ayat 1, yang C pembukaan alinea 1, yang D pembukaan alinea 4, dan E batang tubuh pasal 1 ayat 3. Nah, untuk amandemen sendiri sudah tidak ada istilah batang tubuh ya, yang semuanya itu diganti menjadi pasal-pasal, bukan lagi disebut batang tubuh. Jadi di sini jawabannya C ya, pembukaan alinea pertama. Oke, next nomor 18. Perekonomian yang diberlakukan di Indonesia disusun berdasarkan asas. Ini sudah jelas ya. Adanya koperasi, adanya perekonomian yang ada di Indonesia itu semuanya berdiri berdasarkan asas kekeluargaan. Seperti ini ya, yang diinisiasi oleh Muhammad Hatta ya, itu semua ekonomi, koperasi semuanya itu berasaskan asas kekeluargaan ya. Sini ada pun opsinya yang A gotong royong, B kekeluargaan, C kerjasama, D kemakmuran bersama, dan E kerakyatan. Ini sudah jelas jawabannya adalah B ya, kekeluargaan. Oke, nomor 19. Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami amandemen sebanyak 4 kali seperti konsep yang sudah saya jelaskan di soal sebelumnya ini ya. Oke, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Oke, nanti dulu ya, saya baca soal lagi. Yang kedua, dilangsungkan pada tahun ini sudah jelas ya. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal, dia udah urut tahunnya. Ya, dari amandemen pertama 99, amandemen kedua 2000, amandemen ketiga itu tahun 2001, dan amandemen keempat adalah 2002 ya. Dari sana kita tidak akan terkecoh dari tahunnya ya. Oke, yang A itu 12 sampai 21 Oktober tahun 98, B 14 sampai 21 Oktober tahun 99, yang C 7 sampai 18 Agustus tahun 2000, yang D 1 sampai 9 November 2001, yang E 19 sampai 26 Agustus tahun 2000. Di sini sudah jelas ya. Jawabannya kalau yang ditanya itu yang kedua, jawabannya C ya, 7 sampai 18 Agustus tahun 2000 ya, gitu. Oke, nomor 20. Kekuasaan kehakiman merupakan lembaga yang merdeka tanpa campur tangan pihak lain untuk dapat menegakkan hukum yang penuh dengan keadilan. Lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah, oke, soalnya ya. Oke, di sini seperti yang kita ketahui dalam pasal 24 itu menjelaskan bahwa tentang adanya ini ya, lembaga kekuasaan kehakiman, di mana dalam pasal 24A itu membahas tentang MA, Mahkamah Agung, 24B itu yang Komisi Yudisial, dan yang C itu yang Mahkamah Konstitusi. Adapun yang fokus untuk peradilan yang sesuai dengan yang diminta sama soal ini yang sudah jelas MA ya, yakni Mahkamah Agung. Sedangkan untuk Komisi Yudisial itu hanya ini ya, sifatnya mengawasi, artinya menjaga ya keluhuran seorang hakim yang ada di MA maupun MK. Seperti itu ya. Kalau MK sendiri jelas dia adalah mengadili suatu perkara yang jika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sedangkan kalau MA, ya dia hanya mengadili perkara pidana dan perdata. Itu perbedaannya. Sedangkan yang diminta sama soal di sini adalah lembaga hukum, ya dalam bidang yang tadi yang saya jelaskan peradilan, ya itu jawabannya adalah MA, ya. Oke, di sini opsinya ada KY, ya, B ada Kejaksaan Agung, C Komisi Pemberantasan Korupsi, D DPR, E Mahkamah Agung. Jadi jawabannya E ya, Mahkamah Agung. Oke, nomor 21. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pertama kali dilakukan pada sidang umum MPR pada tahun. Nah, ini lagi soal yang sama tentang konsep amandemen Undang-Undang Dasar ya. Kalau yang ditanya yang pertama sudah jelas tahun 99 ya. Sini opsinya ada A 98, B 99, C 2000, D 2001, E 2002. Jadi jelas jawabannya B tahun 99. Oke, nomor 22. Ditinjau dari segi sistematika, Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen terdiri atas titik-titik berapa bagian. Nah, ini nih yang seru. Kalau kita bahas bagaimana sih struktur antara sebelum dan sudah amandemen, ya. Undang-Undang Dasar sebelum amandemen itu terdiri dari ya yang pertama pembukaan, kedua batang tubuh, ya. Batang tubuh itu isinya apa ya, pasal-pasal, ya. Dan yang ketiga adanya penjelas, ada 3 strukturnya. Sedangkan setelah amandemen dia berubah ya, dari yang 3 menjadi 2. Ya apa saja yang ada? Ya kalau tidak pembukaan ya satunya adalah pasal-pasal ya. Jadi jawabannya di sini ya 2. Adapun opsinya ya
A1, B2, C3, D5, E7. Jadi sudah jelas jawabannya B, yakni 2. Adanya pembukaan dan pasal-pasal, bagiannya seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 23. Jumlah bab dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengalami amandemen sebanyak. Jadi kita harus tahu komposisi atau bentuk bagian yang berubah sebelum dan sesudah amandemen seperti apa. Nah, di sini saya akan jelaskan kalau sebelum amandemen, strukturnya atau bentuknya itu terdiri dari 16 bab, ya. 16 bab, 37 pasal, ya. 37 pasal dengan ayatnya itu jumlahnya 65 ayat, terdiri dari 4 ya pasal aturan peralihan sama 2 ayat aturan tambahan. Itu untuk sebelum, strukturnya yang sebelum amandemen. Sedangkan setelah amandemen itu berubah ya, dari 16 bab berubah menjadi 20 bab, ada penambahan. Adapun penambahannya itu ya ada 7A, 7B, 8A, 9A dan 10A. Itu penambahan babnya. Adapun bab yang dihapus ada juga, yakni bab 4 tentang DPA ya. Seperti itu, ada 20 bab setelah amandemen. Selanjutnya ada berapa pasal? Ya, tinggal dibalik. Kalau tadi sebelum 37, kalau setelah ada 73 pasal. Ya. Nah, jumlah ayatnya berapa? Nah, ini ya referensinya kadang ada yang berbeda. Kalau referensi buku saya itu ada 194 ayat, sedangkan ada beberapa referensi lain katanya adalah 173. Tapi di sini yang benar adalah 194 ayat ya. Oke, dengan terdiri dari 3, kalau tadi 4 sebelum ya, sekarang berubah menjadi 3 ya, pasal aturan tambahan. Dari tadi yang sebelum amandemen itu bahasanya 2 ayat aturan peralihan, setelah amandemen itu berubah menjadi 2 ya pasal aturan tambahan, bukan lagi sebutannya ayat. Jadi saya ulang ya, kalau komposisi atau bentuk dari setelah amandemennya itu terdiri dari 20 bab dengan jumlah pasal itu sebanyak 73 pasal, ayatnya 194 ayat, ya 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan, ya seperti itu. Jadi di sini opsinya yang ditanya babnya ya, berapa jumlah bab setelah di amandemen? A 17 bab, B 19 bab, C 16 bab, D 20 bab dan E 25 bab. Sini yang ditanya babnya, berarti 20 jawabannya ya, berarti D. Oke, next nomor 24 ya. Pemilihan umum di Republik Indonesia pertama kali diselenggarakan pada masa periode konstitusi. Jadi kalau berbicara terkait materi ini, kita akan membahas terkait materi Undang-Undang Dasar pilar kedua. Konsepnya seperti ini. Jadi demokrasi itu di Indonesia berkembang ya. Jadinya ada periodisasi terkait demokrasi sendiri. Nah, di mana demokrasi yang pertama itu yang berlangsung adalah demokrasi Undang-Undang Dasar 1945 seperti itu. Itu ya terkait konstitusi juga. Terus ada selanjutnya itu ada demokrasi RIS ya. Dan selanjutnya ada demokrasi UDS, selanjutnya ada demokrasi masa Orde Lama, sama ada demokrasi masa Orde Baru, dan yang terakhir adalah demokrasi masa Reformasi. Nah, yang ditanya di sini adalah kapan pelaksanaan pemilu pertama. Seperti yang kita ketahui, pemilu pertama kali terselenggarakan itu di tahun 1955. Diselenggarakan oleh kabinet yang bernama Kabinet Juanda pada masa pemerintahan Soekarno ya. Ini berlangsung ketika ya berlangsungnya konstitusi UUDS maupun demokrasi UUDS. Apa itu UUDS? UUDS itu sendiri adalah Undang-Undang Dasar sementara. Undang-Undang Dasar sementara ini berlangsung di tahun 50 sampai 59. Nah, pemilu pertama kan terselenggara di tahun 55. Rentan waktu 50 sampai 59 itu sudah menjawab ya. Di jangka waktunya itu sudah memberitahu kita jawabannya ya. Jadi jawabannya di sini UDS, terselenggaranya di tahun 1955 ya. Oke, adapun di sini opsinya ya, konstitusi A Undang-Undang Dasar 1945, B konstitusi RIS, C UDS ya, D dekret presiden, dan E Undang-Undang Dasar 19 masa reformasi. Jadi di sini yang jelas jawabannya C ya, UUDS atau Undang-Undang Dasar sementara. Oke, 25.
Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Hal tersebut merupakan isi pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mengalami perubahan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keberapa. Kita harus tahu pasalnya dulu sebelum mencari tahu di amandemen keberapa dia di amandemen. Oke, untuk pasal ini pasti ada hubungannya ya dengan presiden. Jadi pasal tentang presiden itu sendiri tertuang dalam pasal 4 sampai 16 ya. Nah, adapun keterhubungan antara presiden ya dengan DPR itu tertuang di pasal 7C. Nah, pasal 7C sendiri ya itu di amandemen pada amandemen ketiga ya. Jadi kalau kalian mau tahu ya atau kepo banget, kalian bisa lihat dari bintangnya. Kalau kalian buka Undang-Undang Dasar, kalau dia bintangnya 1 keterangannya dalam pasal itu artinya dia amandemen pertama. Kalau bertambah pasal bintangnya misalkan menjadi ada 4 bintang dalam pasal itu berarti artinya dia adalah di amandemen keempat. Disesuaikan dengan jumlah bintang ya. Itu. Oke, jawabannya di sini berarti A1, Oke, B2, C3, D4, C5. Berarti jawabannya adalah C ketiga ya. Oke, next nomor 26. Salah satu bab yang dihapus dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hasil amandemen adalah bab tentang seperti yang saya sudah jelaskan ya. Sebelum dan sudah amandemen itu ada penambahan pasal yang sesudahnya ya. Tapi ada pun yang dihapus ada. Ya, yang dihapus itu di bab 4 tentang apa itu tentang Dewan Pertimbangan Agung itu dihapus ya. Jadi jawabannya di sini ya DPA, B BPK, C Kementerian Negara, D Kekuasaan Kehakiman, E HAM. Jadi sudah jelas jawabannya A ya, DPA. Oke, next nomor 27. Oke. 27 Undang-Undang Dasar 1945 atau Konstitusi Negara Republik Indonesia untuk pertama kalinya disahkan dan ditetapkan oleh. Nah, jadi ini masih berbicara terkait konsep ya tentang negara atau berdirinya Pancasila. Itu ada keterhubungannya sama sebuah badan ya, ada 2 badan di sana. Ada yang disebut BPUPKI dan ada yang PPKI. Kalau yang ditanya BPUPKI tugasnya apa? Dia tugasnya hanya merumuskan. Merumuskan apa? Merumuskan dasar negara. Ya, itu. Selain itu dia juga akan membentuk Panitia 9. Panitia 9 nanti yang akan juga merumuskan Piagam Jakarta. Selain itu Panitia 9 juga bertugas merumuskan Undang-Undang Dasar 1945. Terus ada satu lembaga lagi atau satu badan lagi yang namanya PPKI. Nah, PPKI di sini tugasnya ya yang berdiri pada 7 Agustus tahun 1945. Itu tugasnya apa? Tugasnya hanya mengesahkan Pancasila dan mengesahkan Undang-Undang Dasar ya. Jadi di sini kalau yang ditanya siapa ya badan yang mengesahkan Undang-Undang Dasar, jawabannya adalah PPKI. PPKI ya ada di opsi C di sini ya. Adapun opsinya yang A BPUPKI, B Panitia 9, C PPKI, D KNPI dan E ada DPR ya, seperti itu. Jadi jawabannya PPKI. Nah, di sini ada titik tekan yang akan saya jelaskan untuk materi ya. Kalau kalian ditanya badan yang mengesahkan Undang-Undang Dasar sudah jelas jawabannya adalah PPKI. Tapi kalau kalian ditanya lembaga negara yang berhak mengamandemen Undang-Undang Dasar, itu jawabannya adalah MPR ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya. Kalau kalian ditanya siapa yang berhak merevisi sebuah undang-undang, bukan Undang-Undang Dasar ya, tapi merevisi undang-undang, jawabannya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Seperti itu, perbedaannya ada 3. Ada yang mengesahkan Undang-Undang Dasar, jawabannya PPKI, yang mengamandemen Undang-Undang Dasar, jawabannya MPR, yang merevisi undang-undang ada DPR. Jadi ketiga lembaga ini berbedanya. Soal nomor 28, Tentara ya Keamanan Rakyat atau TKR merupakan cikal bakal dari TNI. Tokoh yang menjabat sebagai kepala staf Tentara Keamanan Rakyat pertama kali ini pada zaman era Soekarno ya, pada saat mau merdeka itu terbentuk ya cikal bakalnya di zaman Jepang ya, adanya Tentara Keamanan Rakyat, sehingga terbentuklah ABRI dulu. ABRI berubah menjadi TNI ya. Itu yang pertama sebenarnya namanya adalah Urip Sumuharjo ya, ada di opsi A.
Sedangkan kalau opsi B itu Jenderal Sudirman, opsi C itu Simatupang, yang D itu Ahana Sution, dan yang E Supriyadi. Kalau yang ditanya itu siapa staf pertama kali, itu adalah Urip Sumoharjo. Oke, soal terakhir kedua, soal nomor 29. Provinsi Papua Barat salah satu provinsi yang lahir setelah era reformasi. Provinsi ini beribu kota, jadi ini setelah reformasi adanya provinsi baru. Salah satunya adalah Provinsi Papua Barat. Dia beribu kota di mana? Manokwari lah ya, kalau kalian udah tahu. Di sini ada pun opsinya itu Raja Ampat, yang A, yang B Sentani, yang C Manokwari, D Sorong, E Kalmana. Jadi jawabannya C ya, Manokwari. Sini. Oke, pertanyaan terakhir ya, atau soal nomor 30. Deklarasi Juanda diumumkan pada pemerintahan Indonesia pada tahun dan tanggal titik-titik. Jadi kalau secara historis ya, deklarasi Juanda itu sebenarnya menghasilkan apa sih ya? Deklarasi Juanda itu adalah ya, deklarasi yang menghasilkan adanya zona ekonomi eksklusif. Jadi Indonesia memiliki hak-hak eksklusif di dalam mengeksplorasi atau mengeksplor ya kekayaan bawah laut. Itu kena adanya deklarasi Juanda. Siapa tokoh ya yang memperjuangkan adanya deklarasi Juanda? Adanya Bapak Juanda. Itu terselenggarakan kapan ya? Itu kalau kalian tahu ya, sebenarnya ada 3 konsep di sini ya. Ada disebut daerah teritorial, ada disebut daerah kontinen, ada disebut dengan zona ekonomi eksklusif. Nah, di zona ekonomi eksklusif inilah ya lahir atau tercetus karena adanya deklarasi Juanda. Itu terselenggara di tanggal 13 Desember ya, 13 Desember tahun 57 gitu ya. Adapun opsinya di sini yang A 11 Desember tahun 57, yang B 13 Desember tahun 57, yang C 19 Desember tahun 57, yang D 11 April tahun 60, yang E 13 April tahun 60. Jadi kalau kalian sudah tahu konsep, sudah jelas ya. Di sini jawabannya yang 13 Desember tahun 1957. yakni jawaban B ya. Oke, itu ya, kita sudah bahas semua soal, ada 30 soal jumlahnya. Jadi sebenarnya poin utamanya kalau kalian mau jawab TWK itu gampang ya. Kalian harus tahu batasan materi yang harus kalian pelajari itu apa. Sama kalian harus rajin membaca, rajin latihan soal, sama mencari keyword soal. Apa sih fungsinya mencari keyword soal? Jadi di dalam menjawab tes besok kalian bukan hanya ya menjawab soal, tapi kalian terpacu oleh waktu. Kalau kalian tidak mencari keyword soal, kalian akan kebingungan dan mengulang untuk membaca soal. Membaca soal diulang pasti akan memerlukan waktu lagi, sehingga akan mengurangi waktu yang sudah ada. Ya, seperti itu. Kenapa harus mencari keyword? Yaitu fungsinya supaya kalian tidak mengulang dan bisa langsung mencocokkan antara pertanyaan sama jawaban yang sesuai yang mana. Ya, itu saja mungkin yang akan kakak sampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Untuk lebih jelasnya besok kita buat video lagi ya. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian taruh di kolom komentar kalau memang ada pertanyaan ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.